Faktanya, Tang San memang terkejut, dan Bai He tidak kalah terkejutnya darinya. Tang San saat ini tidak menggunakan rohnya, dan selanjutnya menambahkan penggunaan teleportasi yang terputus-putus. Bagaimana mungkin Bai He tidak terkejut? Dia sudah mengerti bahwa teleportasi Tang San tidak berasal dari kemampuan cincin roh, sumbernya pasti adalah tulang roh. Seorang anak muda dengan tulang roh, dan satu dengan kemampuan teleportasi terputus-putus kualitas terbaik. Bai He hanya berharap dia bisa menghabiskan kekuatan roh Tang San melalui pengejarannya yang tanpa henti, membuatnya tidak dapat terus mendukung kemampuan tulang roh. Dupa masih menyala dengan sangat cepat. Saat kedua bayangan itu terus-menerus melintas, dalam sekejap seperempat telah terbakar. Dalam waktu singkat ini, Tang San sudah berteleportasi hampir 100 kali, menunjukkan seberapa cepat pengejaran Bai He. Bai He kecewa, Tang San masih terus berteleportasi, tanpa sedikit pun tanda-tanda kelelahan kekuatan roh. Dia tidak tahu bahwa teleportasi Tang San digunakan dengan tulang roh tingkat 100.000 tahun. 100.000 tahun tulang roh dan cincin roh tidak mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan roh untuk menghasilkan kemampuan roh yang kuat, melainkan mengkonsumsi sejumlah kecil kekuatan roh untuk menghasilkan efek yang hebat. Ini adalah keuntungan terbesar dari cincin roh dan tulang roh tingkat 100.000 tahun. Ini juga mengapa itu dikenal sebagai harta paling berharga dari dunia Master Roh. Tiba-tiba, Bai He tiba-tiba berhenti. Dua garis cahaya jernih menyala di matanya. Cincin roh ketujuhnya mulai cerah. Di bawah pengaruh cincin roh hitam itu, orang dapat dengan jelas melihat lapisan pelepasan tubuh Bai He demi lapisan kilau yang aneh. Segera setelah itu, tubuhnya melayang di udara. Lengannya benar-benar berubah menjadi sayap, dan kedua kakinya menyatu menjadi bulu. Hanya dalam sekejap, ketua klan kecepatan ini telah berubah menjadi seekor jarum berekor cepat yang panjangnya hanya 1 meter, dengan lebar sayap sekitar 50 meter. Kemampuan roh ketujuh, Avatar Roh. Melihat avatar roh Bai He, setelah Tang San sama-sama berhenti, ekspresinya menjadi agak jelek. Bai He bahkan lebih sulit untuk ditangani daripada yang dia bayangkan. Secara umum, melepaskan avatar roh akan membuat tubuh seseorang menjadi lebih besar, tubuh besar yang mendukung lebih banyak kekuatan roh. Tapi avatar roh Bai He membuat tubuhnya lebih kecil. Itu tidak berarti bahwa kekuatan rohnya berkurang, melainkan dikompres dengan paksa. Dengan demikian, kecepatan dia bisa meletus mungkin hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Membuat pupil mata Tang San semakin berkontraksi adalah, setelah Bai He menggunakan avatar roh untuk melayang di udara, cincin terakhir dari 8 cincin roh yang berputar di sekelilingnya juga menyala. Demi klannya, spirit Douluo tipe kecepatan murni yang tangguh ini akan habis-habisan. Seiring dengan kilatan cincin roh terakhir, pada saat itu, satu jarum berekor cepat yang melayang di udara berubah menjadi 5. Jenis kemampuan doppelganger yang sama, tetapi sebagai kemampuan roh ke-8, itu tidak akan sesederhana itu. Setelah kemampuan roh ke-8 Bai He digunakan, setiap doppelganger akan memiliki kecepatan dan pertahanan yang sama dengan tubuh utama. Tentu saja, di antara Spirit Master dengan level yang sama, pertahanan itu bisa langsung diabaikan. Tetapi yang lebih penting adalah, termasuk tubuh aslinya, kelima tubuh tersebut dapat dikatakan masing-masing asli, dan dapat juga dikatakan masing-masing palsu. Dengan kata lain, di bawah kendali langsungnya, dia bisa membuat satu doppelganger menjadi tubuh utama, dan juga bisa membuat satu tubuh utama menjadi doppelganger. Bagi klan kecepatan yang kekuatan ofensif dan defensifnya tidak dapat dianggap tinggi, kemampuan ini dapat dianggap sebagai keterampilan melarikan diri tertinggi. Bahkan untuk gelar Douluo yang paling tangguh di dunia saat ini, masih tidak mungkin untuk menghentikan kelima doppelganger saat menghadapi Master Roh dengan kecepatan Bai He. Dan selama hanya satu doppelganger yang lolos, dia juga bisa melarikan diri jauh dalam sekejap. Tentu saja, bagi klan kecepatan, yang memiliki 5 doppelganger ini, mereka dapat melakukan pengintaian paling ahli sambil sepenuhnya tidak terkendali. Selama mereka meninggalkan satu doppelganger dengan aman, doppelganger lainnya bisa memeriksa bahkan tempat-tempat yang paling berbahaya. Kemampuan roh ke-8 ini mungkin tidak tampak kuat, tapi itu sangat berguna. Siluet berkedip, kecepatan 5 ekor jarum langsung menyebar. Kecepatan mengerikan itu hampir tidak berbeda dengan teleportasi yang digunakan Tang San. Untuk dapat menggunakan kecepatan gerakan yang memberi orang ilusi teleportasi dengan jelas menunjukkan betapa menakutkan Bai He sekarang dalam kecepatan. Tang San juga tidak bisa tidak mengaitkan ini dengan kekuatan keseluruhan Titan dan Niu Gao. Sejauh mana kekuatan dan pertahanan mereka telah mencapai. Hanya saja, saat ini dia pada dasarnya tidak terlalu memikirkan hal itu. Sebab, tekanan yang dialaminya tiba-tiba meningkat tajam. Pada saat ini, Tang San tidak berani menyembunyikan kekuatan apapun.
Selain matanya yang dipenuhi dengan warna emas ungu, satu cincin cahaya biru dan satu putih secara bersamaan menyebar dari bawah kakinya, menyelimuti seluruh aula dalam sekejap. Membuat lawan melambat sama dengan mempercepat dirinya sendiri. Di bawah pengaruh domain Death God, bahkan spirit Douluo akan sedikit melemah. Terutama Master Roh tipe kecepatan murni yang mengabaikan serangan dan pertahanan seperti Bai He. Dan Blue Silver Domain tidak diragukan lagi membuat kekuatan spiritual Tang San mencapai tingkat yang lebih besar, meningkatkan kendalinya atas segala sesuatu di sekitarnya. Dengan domain dilepaskan dengan kekuatan penuh, Tang San segera memberi orang perasaan yang berbeda, sedingin es, kejam, aura tak menyenangkan menyebar bersama dengan domain Death God, membuat semua orang yang hadir menggigil. Dan ketika diselimuti oleh Blue Silver Domain, mereka juga merasakan nafas vitalitas di tengah perasaan dingin itu. Kedua jenis aura yang seharusnya tidak ada bersama ini masih muncul secara bersamaan dengan sangat aneh. Bagaimana itu tidak membuat orang merasa aneh? Membuat semua orang, termasuk Bai He, merasa lebih heran, masih merupakan pelepasan semangat Tang San. Tanpa ragu, apa yang dirilis Tang San adalah kaisar perak birunya. 2 kuning, 1 ungu, 2 hitam, 1 merah, begitu 6 cincin roh yang berkilauan muncul, suasana ruang tamu tampak membeku. Sebelumnya baru saja dikalahkan oleh Tang San, Bai Chenxiang tidak lagi memiliki ketidakcocokan di matanya. Semua digantikan oleh cahaya yang luar biasa. Dia akhirnya mengerti bahwa dia benar-benar tidak bersalah. Dia sebenarnya adalah kaisar roh 6 cincin roh. Menggosok matanya dengan keras, Bai Chenxiang mengira dia telah melakukan kesalahan. Karena di antara 6 cincin roh yang berkilauan itu, yang terakhir sebenarnya berwarna merah. Lampu merah yang menyihir itu bahkan menyembunyikan cincin roh keempat Tang San yang sudah menjadi hitam. Di seluruh ruang tamu, tidak ada lagi yang bisa menandingi kilau cincin merah itu. Menjelma sebagai jarum rekor cepat, Bai He juga secara bersamaan menatap kosong. Sebagai guru roh, bagaimana dia tidak tahu apa yang diwakili warna merah? Tapi perasaan pertamanya sama dengan cucunya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin cincin roh 100.000 tahun muncul pada pemuda seperti itu? Dan bahkan cincin roh ke-6 pada saat itu. Wajah Tang San mengungkapkan semburat cahaya ilahi, kekuatan spiritualnya sepenuhnya menargetkan 5 ekor burung layang-layang. Dengan pengalamannya, tentu saja dia tidak akan percaya bahwa burung walet berekor 5 ini palsu. Dia bisa dengan jelas merasakan kelima aura yang mirip dengan itu. Penyelidikan gabungan kekuatan spiritualnya dengan Blue Silver Domain-nya tidak akan salah. Oleh karena itu, dalam kontes berikutnya, apa yang akan dia hadapi adalah 5 lawan kecepatan murni yang terbang sangat cepat. Lebih dari setengah dupa telah dibakar. Bai He sangat cepat pulih dari keterkejutan singkat. Tidak peduli seberapa kuat pemuda di depannya ini, pertama-tama dia harus mengalahkannya. Burung walet berekor 5 jarum bergerak secara bersamaan, 5 siluet berubah menjadi 5 garis dalam sekejap, melintasi aula. Pada saat itu, burung walet berekor jarum yang terbang 1 meter di atas tanah menguasai sebagian besar ruang tamu. Tang San praktis berjuang untuk menjadi yang pertama menggunakan teleportasi. Saat kekuatan spiritualnya merasakan fluktuasi kekuatan roh lawan, dia sudah menghindar. Dia tahu bahwa mulai saat ini, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk mengatur napas dengan teleportasinya, dia harus menghindar terus-menerus, baru kemudian dia memiliki kesempatan untuk menghindari pengejaran. Tapi, Tang San masih meremehkan kecepatan Bai He saat ini. Burung walet berekor 5 masing-masing mengendalikan 5 area ruang tamu. Dan ketika Tang San muncul dari teleportasi, dia praktis bisa melihat paruh burung walet berekor jarum muncul di depannya. Tang San menggunakan kekuatan spiritual untuk menargetkan Bai He. Tetapi pada tingkat spirit Douluo, bagaimana mungkin Bai He tidak juga menargetkannya? Selama Tang San muncul, Bai He secara alami akan muncul di depannya, ditarik ke sana oleh kekuatan spiritual. Kecepatannya cukup untuk menandingi teleportasinya. Untungnya Tang San bereaksi sangat cepat, dan saat dia menghindar, dia sudah bereaksi, dengan tajam melemparkan kembali tubuh bagian atasnya, membuat gerakan jembatan panel besi, dan dia juga berteleportasi sekali lagi di tengah gerakan ini, lolos dari serangan Bai He. Lagi dan lagi. Namun, bagi Tang San, ini baru permulaan. Masih ada tantangan yang lebih besar menantinya. Kecepatan Bai He meletus sepenuhnya, kecepatan murni membuat teknik apapun pucat. Ketika Tang San muncul sekali lagi, dia membalik ke samping tanpa ragu sedikit pun, lalu langsung berteleportasi untuk menghindari serangan Bai He. Apa yang Bai He tangkap secara tak terduga saat itu di antara dua teleportasi, ketika dia masih belum berteleportasi. Hati Bai He tenang sekarang. Dari perkembangan situasi, Tang San sudah kesulitan mengelak.
Tapi teleportasi Tang San berikutnya masih di luar harapan Bai He. Ketika Tang San muncul lagi, dia berada di udara. Yang paling aneh adalah bahwa salah satu burung walet berekor jarum Bai He hanya bisa melewatinya di bawah kakinya. Tidak ada masalah dengan persiapan Bai He, bahkan jika dia berteleportasi ke udara, sebelum dia berteleportasi lain kali tubuhnya masih akan jatuh sedikit. Namun, Tang San tidak jatuh, malah naik sedikit di udara. Ini membuat sepak terjang Bai He benar-benar tidak efektif. Tetapi juga pada saat inilah Bai He dengan jelas melihat cincin roh ke-6 Tang San, cincin roh merah 100.000 tahun itu, menjadi cerah. Kemampuan roh ke-6 yang belum pernah digunakan Tang San, akhirnya muncul di hadapan semua orang. Sebuah ilusi samar muncul di depannya. Meskipun siluet itu ilusi, itu tetap tidak mengurangi kecantikannya sedikit pun. Rambut hitam legam cerah dan indah panjang diatur dalam jalinan kalajengking yang menjuntai ke betisnya. Sepasang mata besar ekspresif menahan kesedihan dan kepuasan samar, sosok menyentuh, kaki panjang dan ramping. Setiap bagian dari dirinya tampak begitu sempurna. Bahkan Bai Chenxiang yang cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan bodoh ketika sosok ini muncul di depan Tang San. Itu juga saat dia muncul bahwa ruang di sekitar Tang San tiba-tiba agak terdistorsi, membuat jarum rekor cepat Bai He yang menjelma tampaknya melewati Fata Morgana, tanpa menyentuh Tang San. Melihat sosok cantik ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tanpa kehidupan. Mata yang sedikit memerah, tubuh yang sedikit gemetar, mengungkapkan bahwa dia saat ini tidak dapat mengendalikan suasana hatinya. Ya, siluet ilusi itu adalah Xiao Wu. Sosoknya yang samar berubah ringan di udara, menghadap Tang San. Satu tangan kecil yang lembut dan lembut terangkat, mendarat di wajah Tang San. Tidak ada perasaan sentuhan yang substansial, dia juga tidak bisa berbicara, tetapi tabrakan yang datang dari jiwa membuat air mata Tang San mengalir tak terkendali. Pada saat ini dia bahkan lupa bahwa dia sedang bertanding dengan Bai He. Baginya, selain wajah lembut ini, tidak ada hal lain yang penting. Lampu merah berputar di sekitar keduanya. Burung walet berekor jarum menyapu beberapa kali berturut-turut. Saat melewati hanya cahaya yang goyah, dan mereka tidak dapat menyentuh Tang San. Dia tentu saja tidak bisa mengatakan bahwa Tang San melanggar aturan. Benar, kemampuan roh yang digunakan Tang San sekarang benar-benar tidak bersaing dalam kecepatan. Tetapi kemampuan roh ke-8 Bai He, Speed Doppelganger, bukankah itu juga bukan kecepatan? Saat ini, meskipun Tang San tidak mengatakan sepatah kata pun, dan siluet yang menyentuh di depannya juga tidak bergerak, hanya dengan lembut membelai wajahnya, suasana di antara mereka masih menyapu ruang tamu, menginfeksi semua orang. Dengan hati-hati mengangkat kedua tangan, Tang San memeluk ilusi di depannya. Kemampuan roh ke-6 ini benar-benar tidak digunakan olehnya. Sebelum ini, dia juga memiliki pemahaman tentang kemampuan roh ke-6, tetapi dia benar-benar tidak sepenuhnya mengerti apa efeknya. Dia tidak mau menggunakan kemampuan roh ke-6 karena dia tidak ingin merasakan sakit yang menyayat hati itu lagi ketika dia melakukannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kemampuan roh ke-6 ini akan benar-benar digunakan secara otomatis saat dia paling membutuhkannya. Dan terlebih lagi dia akan melihat keindahan yang menawan itu. Itu bukan hanya sedikit emosi. Pada saat ini, hati Tang San dipenuhi, tanpa jejak ruang. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah merindukan hal seperti sekarang, merindukan sosok di lengannya untuk benar-benar berada di pelukannya. Tang San juga menjadi agak transparan di bawah pengaruh lampu merah itu. Ini adalah salah satu bentuk dari kemampuan roh ke-6-nya, ketiadaan. Ketiadaan, kekebalan terhadap semua serangan fisik bukan bentuk energi, melemahkan serangan energi apapun hingga 50%. Ini mungkin tampak seperti itu hanya kemampuan dukungan. Namun, kemampuan kekebalan terhadap semua serangan fisik adalah tirani. Di bawah pengaruh kemampuan inilah yang bisa dilakukan Bai He hanyalah melewatinya. Hanya ada ketiadaan. 4 mata bertemu. Emosi di hati Tang San masih seperti roller coaster. Jika dia tahu sebelumnya bahwa menggunakan kemampuan roh ini akan membuatnya melihat Xiao Wu lagi, maka dia pasti akan menggunakannya setiap hari, bertemu kekasihnya setiap hari. Bahkan jika dia hanya bisa melihatnya, dia masih akan puas. Bahkan jika ini hanya ilusi Xiao Wu, dari mata yang menyentuh itu, dia masih melihat perasaan Xiao Wu, akhirnya merasakan pikiran dan cinta Xiao Wu untuknya. Hubungan jiwa membuatnya jelas merasakan bahwa Xiao Wu-nya tidak mati. Dia masih hidup, dan terlebih lagi terikat padanya. Xiao Wu menggunakan tangannya untuk menyeka air mata Tang San dengan lembut, tapi, dia hanya ilusi. Bagaimana dia bisa menghapus air mata itu? Di matanya ada keengganan untuk berpisah dan kerinduan, kesedihan dan kegembiraan, semua itu sangat mempengaruhi Tang San sekarang.
Tiba-tiba, hati Tang San berkedut. Karena melalui pelepasan kemampuan roh, dia tiba-tiba merasakan beberapa karakteristik dari kemampuan roh. Dia menemukan bahwa jiwa Xiao Wu benar-benar berada dalam kemampuan roh keenam ini, dan terlebih lagi bahwa menggunakan kemampuan roh ini secara praktis tidak menghabiskan kekuatan rohnya. Hanya saja, Xiao Wu tidak bisa muncul terlalu lama. Itu tidak menghabiskan kekuatan rohnya, itu menghabiskan kekuatan jiwa Xiao Wu sebagai harga. Jika jiwa Xiao Wu dikonsumsi secara berlebihan, maka dia akan benar-benar mati. Dengan kata lain, untuk menjaga Xiao Wu dari bahaya, setiap kali dia menggunakan kemampuan roh keenam ini, dia harus membuatnya sesingkat mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa memastikan keselamatan Xiao Wu semaksimal mungkin. Keinginannya untuk selalu menjaganya di sisinya dengan menggunakan kemampuan roh tidak realistis. Senior Bai He, aku akui. Tang San dengan lembut menarik Xiao Wu mendekat, melayang ke tanah. Pada tatapannya yang keras kepala, Xiao Wu menatapnya dengan agak tak berdaya, lalu dengan enggan kembali bergabung dengan cincin roh merah yang mempesona itu lagi. Bahkan jika mereka tidak bisa berbicara, mereka masih bisa merasakan perasaan satu sama lain melalui hubungan jiwa mereka. Tang San tidak tahu berapa lama Xiao Wu bisa tinggal di luar dengan kekuatan jiwanya setiap kali, tetapi dia tidak akan mengambil risiko apapun. Dia telah membuat keputusan tegas untuk tidak pernah menggunakan kemampuan roh keenam ini, tidak pernah membiarkan kemungkinan bahaya datang ke Xiao Wu. Dibandingkan dengan Xiao Wu, apa pentingnya menaklukkan klan kecepatan? 5 bayangan bergabung bersama, dan Bai He tampak bingung pada Tang San, kenapa kamu mau mengakui? Aku masih belum menyentuhmu. Tang San menggelengkan kepalanya, tidak. Saya kalah, menggunakan kemampuan roh keenam saya tidak lagi bersaing dengan Anda dalam kecepatan. Dia tentu saja tidak akan mengatakan bahwa dia telah memutuskan ini karena Xiao Wu. Dan pada saat ini, hatinya juga benar-benar tenggelam dalam perasaan setelah bertemu Xiao Wu lagi. Dia tidak lagi peduli tentang hal lain yang terjadi. Bai He menghela nafas, tidak, kamu tidak kalah. Kemampuan roh ke-8 saya juga bukan peningkatan kecepatan murni. Karena saya menggunakan doppelganger untuk memperkuat kecepatan saya dan area yang saya kendalikan, tentu saja Anda juga bisa menghindari disentuh oleh saya. Ini adil. Jika itu terus berlanjut, saya akan kalah. Bahkan jika aku tidak mengerti efek dari kemampuan rohmu itu. Niu Gao berdiri, tertawa keras, baik. Tidak perlu bagi Anda untuk bersikap rendah hati satu sama lain, saya pikir ini baik-baik saja. Burung putih tua, kamu tidak kalah, Tang San, kamu juga tidak kalah. Kontes ini hanya mencari teman. Tidak dapat menentukan kemenangan atau kekalahan. Ini selalu baik-baik saja. Untuk kesenangan dan kepuasan semua orang. Pergi-pergi, kita akan pergi minum. Tombak yang patah itu, yang tua, mungkin akan tiba besok, hari ini kita akan minum untuk kepuasan kita. Baik dalam usia, status, atau level, Bai He tidak mau mengambil keuntungan dari Tang San, dan dia juga bisa menerima kata-kata Niu Gao. Tapi, hatinya masih berat. Tang San hanya mengungkapkan kecepatannya. Tetapi dengan kekuatannya dia secara alami dapat melihat bahwa Tang San sama sekali bukan master roh tipe serangan kelincahan. Kaisar roh yang bukan tipe serangan kelincahan bisa bersaing dengan roh Douluo kecepatan murni seperti dia begitu lama. Jika dia benar-benar harus menggambarkannya, maka pemuda di depannya ini hanya bisa digambarkan sebagai monster. Terlebih lagi, meskipun kontes ini berakhir imbang, 100 koin roh emas yang dia hilangkan sebelumnya adalah nyata. Setelah pertemuan berakhir dan dia kembali seperti ini, mungkin klan kecepatan akan kelaparan. Semua orang berjalan menuju ruang makan bersama. Dalam perjalanan, Bai Chen Xiang tertinggal di belakang, menendang Fatih. Tidak hanya Ma Hongjun tidak marah, dia malah sangat terkejut, buru-buru menatap Bai Chen Xiang dengan ekspresi menyanjung, berbicara dengan suara rendah, kecantikan, sesuatu di pikiranmu? Bai Chen Xiang bertanya dengan suara rendah, itu, Tang San itu temanmu? Ma Hongjun mengangguk, dengan bangga berkata, kami adalah saudara terbaik. Dia adalah master sekte Tang kami, saya adalah wakil master. Hehehe. Bai Chen Xiang tidak meragukan klaim Ma Hongjun sebagai wakil master sekte, Fatih juga telah menunjukkan kekuatannya sebelumnya, terutama semangat Phoenix yang tangguh itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Pertunjukan Fatih berhasil. Lalu ada apa dengan cincin roh ke-6 itu? Apakah itu benar-benar cincin roh 100.000 tahun? Tapi, mengapa itu berubah menjadi seorang wanita? Selain itu, sepertinya kakek saya tidak bisa melakukan apapun padanya saat itu.
Kulit Emma Hongjun sedikit berubah. Dia masih tahu apa yang pantas. Cincin roh keenam Tangsan bukan hanya rahasianya, tetapi juga rasa sakit abadi di hatinya. Tidak ada gunanya memberitahu orang lain. Meskipun Fatih menyukai keindahan, dia benar-benar tahu apa yang pantas, dan tidak akan mengatakan apa yang tidak seharusnya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kecantikan? Jangan tanya tentang itu. Lihat diri MU sendiri. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saudara ketiga adalah guru roh paling luar biasa yang pernah saya lihat. Di mataku, bahkan judul Douluo itu tidak sama dengannya. Saya percaya bahwa, suatu hari, saudara ketiga akan berdiri di puncak dunia ini. Bai Chen Xiang agak tidak puas menendang Fatih lagi, sungguh wakil sekte master. Bahkan tidak berani mengatakan ini. Saya pikir Anda adalah pelayannya. Ekspresi Fatih pulih, percayalah apa yang kamu inginkan. Bagaimana Anda bisa memahami hubungan saya dan saudara ketiga? Selesai berbicara, dia tiba-tiba mempercepat, tidak lagi memperhatikan Bai Chen Xiang. Bai Chen Xiang tampak terganggu sejenak. Dia sangat percaya diri dengan pesonanya, dan dia telah melihat niat kotor Fatih terhadapnya. Tapi sekarang sudah berjalan di depan, set berat Fatih tampak agak berbeda. Meskipun dia gemuk, ketika dia layak, dia secara alami akan mendistribusikan agresivitas yang tidak biasa. Mungkinkah itu aura Raja 100 Burung, Phoenix? Fatih tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Bai Chen Xiang, tetapi dia bisa yakin bahwa dia mungkin tidak memiliki kesempatan dengan kecantikan ini. Bahkan jika dia menyukai keindahan, mengejar wanita seperti berganti pakaian, sedangkan saudara seperti tangan dan kaki. Tentu saja, Xiao Wu, Ning Rongrong dan Zhu Zuqing bukan hanya wanita di matanya, tetapi juga saudara laki-laki. Sekali lagi duduk di meja anggur, Tangsan menemukan bahwa kapasitas Bai He untuk anggur tidak dapat dibandingkan dengan Taitan dan Niu Gao, dan tidak menggunakan mangkuk besar. Meskipun anggur dan makanannya enak, sejak mereka duduk, dia memiliki penampilan yang merenung, dan akan memandangnya dari waktu ke waktu. Sekarang emosi tulus Tangsan berangsur-angsur menjadi tenang, dan suasana hatinya juga berangsur-angsur menjadi bersemangat. Setidaknya dia bisa yakin bahwa Xiao Wu benar-benar tidak mati, dan juga bahwa dia selalu bersamanya. Tak terpisahkan seperti susu dan air bercampur menjadi satu. Ini sudah cukup. Selama dia masih hidup, masih benar-benar ada, dia pasti akan membangkitkannya. Senior Bai He, salamku. Tangsan mengangkat cangkir anggurnya, mengisyaratkan Bai He. Di bawah pengaturan tempat duduk Niu Gao, Bai He duduk dengan Taitan di sebelah kirinya, dan Tangsan di sebelah kanannya. Minum secangkir dengan Tangsan, Bai He menghela nafas, berkata, di dunia sekarang, benar-benar ada generasi baru untuk menggantikan yang lama. Pemuda seperti Anda benar-benar mencerminkan bahwa orang-orang seperti kami sudah tua. Selanjutnya, dunia guru roh adalah dunia anak-anak muda sepertimu. Tangsan tersenyum sedikit, berkata, Senior, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Nama ayahku adalah Tang Hao. Bai He tiba-tiba menjadi kaku. Menaikkan kepalanya dengan tajam, tatapannya pada Tangsan tiba-tiba menjadi parah. Tangsan masih memiliki ekspresi rahmat yang gembira dan tenang. Perubahan suasana hati Bai He tidak menimbulkan reaksi apapun dalam dirinya. Tatapan Bai He sekali lagi beralih ke Niu Gao dan Taitan. Kau tahu, kan? Niu Gao mengangguk, Taitan membawanya. Pada awalnya, saya bereaksi sama seperti Anda. Hanya saja, meskipun anak ini berasal dari Clear Sky Clan, dia hanya mewakili dirinya sendiri, bukan Clear Sky School. Selain itu, sekte Tangnya tidak akan pernah bergabung ke Sekolah Langit Cerah, dan akan ada sendirian. Saya akan memberitahu Anda dengan jujur, saya dan orang utan tua telah memutuskan untuk memimpin klan kami untuk bergabung dengan sekte Tang. Anda telah melihat senjata tersembunyi sekte Tang, itulah operasi utama sekte Tang di masa depan. Orang utan tua bertanggung jawab atas pembuatan, saya bertanggung jawab membangun sekte. Bagaimana dengan itu? Burung putih tua, bawa klan kecepatan Anda juga. Jika Tangsan kurang, kami juga tidak akan setuju. Jika ada keraguan, kami dapat menyerah kapan saja. Kondisi apa yang lebih murah hati dari itu? Sekte ini pada dasarnya adalah milik kita sendiri. Selain itu, apa yang saya katakan barusan benar-benar tidak menipu Anda. Kemarin Huyan Zhen membawa orang-orang sekolah lapis baja gajahnya, klan pertahanan saya tidak dapat melanjutkan. Kedatangannya membuat saya membuat keputusan tegas. Kami masih hidup dan bisa mendapatkan makanan untuk klan kami. Tapi,
Apakah Anda ingin melihat 4 klan atribut tunggal menurun? Sejujurnya, 4 klan atribut tunggal kami tidak cocok untuk eksi sendirian. Keunggulan dan titik lemah kami terlalu jelas. Sekte Tang ini setara dengan 4 klan kami yang bergabung bersama lagi, dan Master Sekte Tangsan adalah lem kami. Ketika Bai He mendengar kata-kata Niu Gao, dia tidak bisa menahan alisnya untuk terangkat. Bagus, kamu bajingan tua, sengaja tidak memberiku apapun sekarang untuk menipuku. Niu Gao dan Tai Tan tidak bisa menahan tawa. Tai Tan berkata, seseorang yang sombong sepertimu, jika kami tidak menjatuhkanmu, bagaimana kamu bisa menerimanya dengan mudah? Burung putih tua, bukankah kita saudara tua tidak hidup bersama selama bertahun-tahun? Saya sangat akrab dengan karakter tuan muda, Anda telah melihat bakatnya. Saya yakin Anda juga telah menemukan bahwa roh tuan muda bukanlah Clear Sky Hammer? Bukannya dia tidak mewarisi garis keturunan sekolah langit cerah, melainkan karena tuan muda memiliki roh kembar. Selama kami membantunya dengan benar, tuan muda pasti akan memimpin sekte Tang kami untuk menyerang klaim kami sendiri di dunia guru roh di masa depan. Spirit Hall memang kuat, tetapi selama kita bersandar pada 2 kerajaan besar, pada dasarnya tidak perlu takut pada mereka. Ayo, burung putih tua, bukankah klan kecepatanmu haus akan kekuasaan? Dengan senjata tersembunyi sekte Tang kami sebagai jaminan, apakah Anda masih takut kekuatan Anda tidak meningkat? Senjata tersembunyi yang Anda lihat hari ini hanyalah fondasinya, kami masih akan membuat senjata tersembunyi yang lebih tangguh nanti. Bai He merasa agak sulit untuk mencerna serangan informasi yang cepat ini. Tiba-tiba menyingkirkan anggur di depannya, melihat ke Niu Gao, lagi melihat ke Tai Tan, untuk sesaat ekspresi di matanya masih agak ragu-ragu. Bukannya dia tidak mempercayai Niu Gao dan Tai Tan, mereka semua adalah kakak beradik. Bahkan jika mereka menipu dia sebelumnya, itu dengan niat baik. Tapi, dia masih tidak punya pilihan selain mempertimbangkan beberapa elemen lain. Tentang ini, apakah yang tua tahu? Bai He bertanya dengan suara rendah. Niu Gao dan Tai Tan saling memandang. Tai Tan berkata, belum, ketika kambing tua itu datang, kita akan berjuang untuk memenangkannya juga. Tetapi dengan karakternya, itu benar-benar tidak akan mudah. Tidak peduli bagaimana itu, tuan muda masih dari sekolah langit cerah. Keluhan kambing tua ke Clear Sky School terlalu dalam. Saya khawatir dia akan sulit dibujuk. Bai He menghela nafas, berkata, aku mengerti, kalian berdua juga memiliki niat baik. Klan kecepatan saya juga mengalami masa-masa sulit. Tapi, Anda tidak tahu kebaikan yang telah dilakukan kambing tua untuk saya selama bertahun-tahun. Pendapatan breaking klan mereka adalah yang terbaik, dan kambing tua itu selalu mendukung saya, membiarkan saya mempertahankan martabat terakhir ini. Jika kambing tua dan klannya tidak bergabung, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Di antara 4 kepala klan atribut tunggal, Tai Tan dan Niu Gao memiliki hubungan terbaik, tetapi Bai He dan kepala klan pelanggar bahkan lebih dekat. Tapi kepala klan pelanggar itu tertutup, tidak sesuai dengan keinginan Tai Tan dan Niu Gao. Jadi sementara hubungan mereka bisa ditoleransi, itu tidak terlalu akrab. Mendengar Bai He mengatakan ini, kedua kepala klan tua itu mengerutkan kening. Mereka bisa mengerti bagaimana perasaan Bai He, tetapi jika mereka menyerah seperti ini, mereka benar-benar akan merasa sedikit tidak berdamai. Bai He jelas kosong. Senjata tersembunyi sekte Tang memiliki daya tarik yang besar baginya, dan masih ada saudara tuanya ini. Pada saat ini, Tang San angkat bicara, Senior Bai He, Anda mengatakan bahwa, jika klan pelanggar setuju untuk bergabung dengan sekte Tang kami, Anda juga akan membawa klan kecepatan untuk bergabung? Bai He melirik Tang San, dan setelah berpikir dalam-dalam, berkata, jika kamu bisa membujuk klan pelanggar, apa yang masih bisa kukatakan? Jangan bilang klan kecepatan kita masih bisa terbang sendiri. Hanya saja, anak muda, jangan katakan aku tidak memperingatkanmu. Kambing tua tidak mudah dibujuk seperti orang utan tua dan badak tua. Saya tahu dia yang terbaik, dan dia tidak hanya antisosial, tetapi keras kepala dan berpendapat sendiri. Jika bukan karena ini, mungkin kerugian Breaking Clan tidak akan begitu besar saat itu. Jika Anda ingin meyakinkannya, itu sama sekali tidak mudah. Tang San merenung, lalu berkata, serahkan padaku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk meyakinkan klan pelanggar untuk bergabung. Jika saya benar-benar berhasil, 4 klan atribut tunggal dapat bergabung bersama lagi. Di antara 4 klan atribut tunggal, melalui pengenalan Tai Tan, Tang San menganggap klan kekuatan dan klan pemecah sebagai yang paling penting. Penempaan klan kekuatan, obat klan pelanggar, keduanya adalah dukungan yang paling dibutuhkan sekte Tang. Karena itu,
Dia bertekad untuk memenangkan klan pelanggar. Dia juga ingin menaklukkan kelompok dengan kebencian terbesar untuk Clear Sky Clan. Titan dan Niu Gao tidak tahu mengapa Tang San begitu percaya diri. Mereka berdua tahu bahwa kambing tua itu tidak bisa ditaklukkan dengan paksa. Mulai berbicara, Tang San sekali lagi hanya memperkenalkan Bai He pada rencana pengembangan masa depan sekte Tang, dan juga memperkenalkan beberapa karakteristik senjata tersembunyi sekte Tang secara rinci, membuat pemahaman Bai He tentang sekte Tang jauh lebih dalam. Pada waktunya, Tang San mengisyaratkan, dia ingin meneruskan langkah membingungkan bayangan hantu yang dia gunakan untuk menghindari Bai Chen Xiang ke klan kecepatan, banyak meningkatkan suasana hati Bai He. Yang tersisa hanyalah kekhawatiran tentang klan pelanggar. Di permukaan sepertinya dia sudah cenderung untuk bergabung dengan sekte Tang. Meskipun klan kecepatan tidak memiliki dasar keterampilan surga misterius, keunggulan kecepatan mereka benar-benar terlalu jelas. Tang San hanya perlu mengajari mereka beberapa teknik langkah membingungkan bayangan hantu untuk mendapatkan efek. Setelah anggur membuat 3 putaran, dan 5 rasa hidangan, semua orang membawa suasana hati mereka yang berbeda untuk beristirahat di kamar mereka. Tepat sebelum meninggalkan ruang makan, Bai He memanggil Tang San. Tuan Sekte Tang, bolehkah saya bertanya, berapa umurmu tahun ini? Tang San menatap kosong sejenak, junior berumur 20. Bai He menatapnya dalam-dalam, mengangguk, lalu membawa cucu perempuan yang terkejut pergi.